Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saudara yang terkasih, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, marilah kita pakai waktu kita sebentar bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 743 ayat 2. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat kebaikan dan anugerah yang Tuhan sediakan dan yang kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan menuntun langkah dan hidup kami, membolehkan kami menikmati pagi yang indah untuk menyegarkan setiap aktivitas kami. Biarlah kasih Tuhan yang memampukan kami menjalani setiap hari-hari kami, terkhusus pada satu hari ini. Pada saat ini juga Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami melalui persekutuan kami bersama Tuhan di dalam renungan pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan buat kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita haruslah mengakui bahwa hati adalah tempat kita mempertimbangkan pilihan, mengambil keputusan, mereka-reka kebaikan dan juga kejahatan. Hati juga adalah cerminan keberadaan diri kita secara sederhana. Dalam satu kesempatan juga bahwa hati adalah tempat untuk iman, mengenal Tuhan dengan ketulusan, tetapi dalam kesempatan lainnya hati juga dapat meniadakan Tuhan. Sedemikian pentingnya hati itu, sampai-sampai firman Tuhan memerintahkan kita untuk memeliharanya lebih daripada harta karun. Matius 6 ayat 20 sampai 21 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah dikatakan dalam kisah ini, tidak lepas daripada perumpamaan tentang seorang penabur. Sang penabur adalah Tuhan sendiri, benih adalah firman-Nya, dan tanah adalah manusianya. Jadi perumpamaan tentang menabur bercerita tentang Yesus Kristus yang memertakan kerajaan Allah kepada semua manusia. Dengan kata lain, firman Tuhan datang kepada siapa saja. Namun belum tentu firman itu akan bertumbuh dan membawa hasil yang melimpah pada semua orang. Hal ini tergantung macamnya tanah. Pada dasarnya ada dua macam tanah. Tanah yang dapat memberi hasil dan tanah yang tidak menghasilkan.
Penyebab tanah yang tidak berhasil bermacam-macam juga, mulai dari kehilangan benih dan juga memanggersak, dan juga itu ditumbuhi semak berduri. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan mengenai penabur. Benih-benih yang jatuh di tanah yang berbeda-beda menggambarkan 4 respon manusia terhadap firman Tuhan. Yang pertama dikatakan orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti. Yang kedua, orang yang segera menerima firman tetapi tidak kuat bertahan karena tidak berakar. Yang ketiga, orang yang tak kuat menahan segala tantangan dalam merespon firman. Yang keempat, orang yang mendengar firman, mengerti dan juga berbuah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan untuk kita pada hari ini adalah gambaran yang ketiga di atas. Atau ini juga sama dengan halnya seperti yang tertulis di dalam ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang artinya seperti yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini, kembali kepada kita yang diharuskan untuk berhati-hati dan senantiasa waspada. Kita haruslah mengakui bahwa terkadang kesibukan yang luar biasa dalam pekerjaan atau mengumpulkan harta di dunia ini, kita sering lupa akan tujuan kita yang sebenarnya. Atau dalam hal ini dinyatakan bahwa gambaran dalam hal ini adalah cara hidup yang penuh dengan perkara-perkara duniawi, atau fokus hidupnya hanya dalam dunia ini. Sehingga dalam hal ini bahwa hati yang dipenuhi dengan banyaknya urusan dunia membuat firman itu semakin terhimpit. Artinya bahwa karena keasikan bekerja keras untuk mengumpulkan kekayaan materi di dunia ini dapat membuat kita kadangkala lupa kepada Allah yang ujungnya tidak tahu arah atau tujuan hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, arti dari seorang penabur adalah bahwasanya tidak semua orang yang menerima kebenaran kemudian akan berakar, bertumbuh dan juga menghasilkan buah. Firman kebenaran ini haruslah dimengerti atau diterima, diresapi atau berakar, dihayati sehingga mempengaruhi pola pikir atau perilaku, gaya hidup, dan juga dipertahankan sampai menghasilkan buah atau bahkan berlipat ganda. Saudara yang terkasih, pergumulan, masalah, kesulitan, kekhawatiran, dan segala bentuk tantangan akan merupakan ujian bagi orang Kristen. Apakah orang Kristen sanggup berakar, bertumbuh, dan juga kemudian berbuah di tengah dunia yang menentang tentang kebenaran? Dan marilah kita mengingat kembali bahwa bukan dunia ini akhir daripada tujuan hidup kita, tetapi tempat kita adalah yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 747 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat kasih Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan memberikan kami waktu bersekutu bersama dengan Tuhan melalui firman yang menjadi perenungan kami sebelum kami melakukan aktivitas kami pada satu hari ini. Allah Bapa yang di sorga, firman Tuhan mengingatkan kami
untuk tetap mengandalkan Tuhan dan menerima setiap kebaikan Tuhan, dan juga menerima firman Tuhan dalam hidup kami, di dalam setiap tantangan hidup yang akan kami lalui, bahkan yang sudah kami lalui. Biarlah kami mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, agar setiap tantangan bukan lagi menjadi penghalang dalam hidup kami, tetapi itu semua menjadi jalan untuk memperkokoh iman kami, untuk tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam setiap kebaikan Tuhan. Allah Bapa yang di sorga, apapun yang kami lakukan satu hari ini, segalanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Mampukan kami melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, agar setiap yang kami lakukan membolehkan kami menikmatinya, dan juga kami syukuri, dan itu kami pakai menjalani setiap hari-hari yang akan kami lalui. Kami serahkan seluruh kehidupan dan bahkan pergumulan hidup kami. Biarlah kami berpengharapan di dalam kasih Tuhan, agar kami semakin mengerti akan tujuan hidup kami, bahwa hidup kami tidak lagi hanya berpengharapan di dalam dunia ini, tetapi kami berpengharapan dalam kasih Tuhan, dan juga mengingat setiap kebaikan Tuhan, dan melakukan setiap firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.